Baik, jadi di sini kami dari kelompok pecinta lingkungan atau kelompok sawah akan mempresentasikan tentang studi kasus ekosistem sawah yang telah kami buat. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Rama Putra Dananjaya dengan akhiran NIM 114 dan rekan-rekan saya. Nama saya Imade Andika Udi Pradana dengan akhiran NIM 149. Perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Suryatmaja dengan akhiran NIM 132. Perkenalkan nama saya Nyoman Syahda Dharma Putra dengan 3 NIM akhir 130. Baik, masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu adalah jogging track. Nah, jogging track ini adalah sebuah jalur yang didesain khusus untuk melakukan kegiatan seperti jogging ataupun berlari. Jogging track ini umumnya dibangun di sebuah lapangan terbuka agar masyarakat yang berolahraga itu diberi fasilitas untuk berolahraga sambil menghirup udara segar. Jogging track di persawahan ini memiliki keunggulan yaitu di mana akan lebih menarik perhatian masyarakat karena selain mereka dapat berolahraga, mereka juga dapat menikmati pemandangan dari lingkungan sawah. Kemudian jogging track ini memiliki dampak terhadap lingkungan sawah, yang dimana dampaknya ini ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif, yang pertama itu adalah meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan dibangunnya jogging track di area persawahan, itu mungkin akan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan jogging atau olahraga di jogging track yang telah dibangun. Yang kedua itulah potensi besar untuk sebagai identitas destinasi wisata. Nah, untuk menjadi destinasi wisata ini yang dijual itu adalah pemandangan dari lingkungan sawah itu sendiri. Jadi selain untuk dijadikan tempat olahraga, mungkin akan banyak wisatawan yang datang untuk menikmati pemandangan sawah. Kemudian yang ketiga adalah berperan dalam pelestarian lanskap dan edukasi lingkungan. Untuk masyarakat yang datang ke jogging track di area persawahan ini, selain berolahraga, mereka juga akan mendapatkan edukasi tentang bagaimana lingkungan persawahan tersebut. Namun di sini ada dampak negatif dari adanya jogging track di persawahan. Yang pertama itulah dampak menimbulkan kerusakan pada struktur tanah. Yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Apabila sampah yang ada di jogging track ini tidak dikelola dengan baik, maka akan sangat berdampak buruk bagi lingkungan persawahan. Yang ketiga adalah dapat menimbulkan gesekan sosial. Nah, gesekan sosial ini contohnya itu seperti apabila ada yang datang untuk berolahraga di saat jam kerja petani, maka itu akan mengganggu proses dari pekerjaan petani-petani tersebut. Nah, di sini upaya untuk menanggulangi dampaknya itu, yang pertama itulah menggunakan material ramah lingkungan. Material ramah lingkungan itu contohnya seperti pada gambar, itu adalah menggunakan paving yang memiliki lubang. Ini itu berguna agar penyerapan tanah itu maksimal karena jika ada air hujan, maka air hujannya itu akan langsung diserap oleh tanah melalui lubang-lubang yang ada di paving. Yang kedua adalah desain jalur khusus pejalan kaki, yang dimana ukurannya itu adalah 80 sampai 100 cm. Jalur ini itu didesain khusus untuk pejalan kaki agar tidak ada kendaraan bermotor yang dapat melewati jogging track ini, karena biasanya itu masyarakat akan melanggar itu, apalagi petani-petani bisa saja menggunakan kendaraannya melewati jogging track yang telah dibuat. Yang ketiga itulah sepanjang jalur dipasang papan informasi. Nah, papan informasi ini akan dapat dibaca oleh para pengunjung dari jogging track sehingga mereka mengetahui informasi-informasi yang ada di persawahan yang ada di sana itu. Yang keempat itulah partisipasi aktif dari masyarakat. Contohnya itu adalah kita akan bekerja sama dengan petani agar petani ini bisa memberitahu kita tentang bagaimana sebaiknya jogging track ini dibangun, lalu untuk membantu kita menetapkan jam operasional dari jogging track ini. Kemudian yang kelima itulah sebagai upaya menjaga kebersihan dan pentingnya pengolahan sampah, di mana di jogging track ini nantinya akan ditaruh tong sampah yang dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama organik, anorganik, dan limbah berbahaya yang akan diletakkan di sepanjang jalur jogging track. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Next. Baik, pada bagian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sarana edukasi serta energi terbarukan. Jogging track ini tidak hanya dibangun sebagai sarana olahraga atau tempat untuk beraktivitas fisik, namun juga digunakan untuk edukasi lingkungan. Seperti contohnya ada 2 tulisan penting yang bisa kita lihat. Yang pertama itu ada dilarang membuang sampah sembarangan dan sampah plastik bisa terurai hingga ratusan tahun. Kedua pesan ini sangat penting karena kita tahu bahwa kebiasaan menimbun sampah sembarangan, apalagi plastik, bisa merusak lingkungan khususnya kawasan persawahan. Dengan adanya papan edukasi ini, harapannya para pengunjung tidak hanya berolahraga, tapi juga sadar akan pentingnya menjaga kebersihan.
Jadi saat mereka membaca papan ini sambil jogging, mereka akan terdorong untuk tidak membuang sampah sembarangan serta mulai berpikir bijak soal penggunaan plastik dan limbah lainnya. Nah, untuk yang kedua itu ada tentang energi terbarukan. Di sini kita menggunakan energi terbarukan berupa lampu tenaga surya. Lampu-lampu ini dipasang di sepanjang jalur jogging track untuk memberikan penerangan di malam hari. Tapi yang menarik, lampu ini tidak menggunakan listrik konvensional, melainkan memanfaatkan energi matahari. Seperti yang terlihat pada gambar, panel surya akan menangkap sinar matahari dari siang hari, kemudian menyimpan energi listrik. Energi ini lalu digunakan untuk menyalakan lampu pada saat malam hari. Teknologi ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga sangat efisien dari sisi biaya operasional karena tidak membutuhkan listrik dari PLN. Ini merupakan contoh nyata bagaimana fasilitas publik seperti jogging track juga bisa berperan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Jadi bisa saya simpulkan bahwa jogging track ini tidak hanya memanfaatkan dari sisi kesehatan tubuh, tapi juga memberikan manfaat dari sisi edukasi serta pelestarian lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk studi kasus yang kedua itu ada angkringan tepi sawah. Jadi saya akan membacakan tentang jejak karbonnya terlebih dahulu. Untuk jejak karbonnya itu yang pertama ada material pembangunan. Nah, jejak karbonnya itu kan masih menggunakan material pembangunan yang berupa cor beton. Nah, itu kan masih menghasilkan emisi gas karbon. Maka dari itu kami akan dapat bisa menanggulanginya untuk penggunaan material yang lebih ramah lingkungan. Nah, itu yang kedua, jejak karbon penggunaan bahan bakar fosil. Nah, penggunaan bahan bakar fosil ini digunakan untuk mendistribusi logistik yang digunakan oleh angkringan tersebut. Nah, yang ketiga ada listrik non terbarukan, yang dimana contohnya kita menggunakan energi listrik konvensional yang berupa PLN. Nah, itu yang keempat ada penggunaan alat masak konvensional. Nah, alat masak konvensional ini biasanya berupa arang dan juga kompor gas seperti itu. Yang kelima ada pembuatan septic tank. Pembuatan septic tank sendiri juga sudah termasuk menjadi emisi gas karbon karena menghasilkan limbah yang bisa disebut namanya black water. Untuk limbah dapur dan organik itu biasanya berupa kayak hasil-hasil dari kita memasak seperti itu akan menghasilkan minyak. Setelah itu juga ada lemak. Setelah itu ada penumpukan sampah organik dan non-organik. Dan terakhir ada pembuatan saluran air bersih atau dry water. Nah, itu ada pun upaya untuk menanggulangi dampaknya. Untuk yang pertama itu kan penggunaan material ramah lingkungan. Nah, jadi kita menyiasati bagaimana sih cara untuk membangun di angkringan tersebut untuk meminimalisir terjadinya jejak karbon. Nah, jadi kita menggunakan yang namanya bambu sebagai perkuatannya. Memang bambu ini belum bisa sepenuhnya digunakan karena untuk fondasi sendiri kita masih menggunakan cor beton seperti itu. Tapi kita kan sudah berupaya untuk meminimalisir emisi jejak karbon. Nah, setelah itu ada sistem transportasi yang ramah lingkungan. Jadi untuk jejak karbon ini kan ada penggunaan bahan bakar fosil. Sistem transportasi ramah lingkungan itu kita logistik dari angkringan ini nantinya akan diantarkan menggunakan sepeda atau kendaraan listrik. Bisa juga berjalan kaki karena kami kan mendesain angkringan ini itu dekat dengan jalan raya, dekat dengan jalan utama seperti itu. Nah, untuk listrik non terbarukannya itu kami menyiasatinya dengan menggunakan panel surya dan kincir angin. Nah, panel surya ini nantinya akan dijelaskan oleh teman saya serta kincir anginnya. Tetapi memang penggunaan dua alternatif ini itu masih di cover oleh listrik konvensional. Itu dari PLN sendiri seperti itu. Nah, untuk penggunaan alat masak yang konvensional itu kami semuanya menggantinya itu dengan kompor listrik yang bisa lebih ramah lingkungan seperti itu. Untuk perencanaan sistem septic tank itu, jadi sistemnya itu namanya bioseptic tank ya namanya.
Jadi biosafety ini akan memisahkan antara padatan dan juga cairan. Nah, yang dimana di padatan sendiri itu akan diolah oleh mikroorganisme yang pengurai itu menjadi gas dan juga cair. Nah, untuk cairnya sendiri ini nantinya akan difiltrasi oleh bakteri pengurainya. Nah, cairan sendiri itu difiltrasi dan diharapkan bisa terfiltrasi dengan baik dan aman untuk diserap ke tanah seperti itu. Namun memang untuk padatannya sendiri itu masih memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa semuanya diuraikan oleh bakteri pengurai. Jadi masih memerlukan contoh seperti jasa seperti itu. Nah, untuk pembangunan kolam resapan ini itu dibuat untuk menanggulangi dari limbah dapur organik atau grey water kalau salah. Jadi sistemnya itu nanti dari limbah misal di wastafel seperti itu nanti akan dialirkan dulu, disaring oleh namanya somi dalam bahasa Bali ya. Untuk bahasa Indonesia itu gabah kalau tidak salah. Nanti di situ dia akan menyaring dari lemak dan juga minyak. Setelah itu air tersebut akan disalurkan ke kolam resapan yang dimana sudah ditanami atau diberikan tumbuhan tanaman air, contohnya seperti eceng gondok. Itu nantinya akan bisa memfilter ya, diharapkan bisa memfilter untuk zat berbahaya yang nantinya bisa disalurkan kembali ke pembuangan seperti itu dan aman disalurkan ke pembuangan seperti itu. Nah, untuk setelah itu ada pembuatan bank sampah. Pembuatan bank sampah ini kami desain untuk menanggulangi dari penumpukan sampah organik dan anorganik. Jadi pembuatan bank sampah ini nantinya akan dilakukan misalnya ada pengunjung datang itu ke angkringan kami dan menyetorkan hasil dari sampah-sampah non-organiknya itu, contoh seperti botol plastik seperti itu. Nah, nanti untuk di batas tertentu nanti kami akan memberikannya itu diskon ataupun bisa memilih dengan kopi gratis seperti itu. Nah, untuk diskon khusus bagi pengunjung nih sama juga contohnya seperti bank sampahnya itu, tetapi dia yang membawa tote bag dan juga tumbler seperti itu. Nanti kita akan memberikan diskon ataupun juga memberikan kopi gratis pada pengunjung. Nah, untuk suplai air bersihnya ini memang kami masih menggunakan PDAM atau sumber air konvensional, dan juga opsi kedua itu kami menggunakan sumur bor seperti itu. Untuk desain dari PDAM sendiri, nanti kami menggunakan pipanya itu bersifat HDPE dan juga PVC yang dimana tahan terhadap tekanan. Nah, jadi rencananya pipa tersebut akan ditanam di bawah tanah agar tidak mudah rusak dan juga lebih tahan lama. Nah, setelah itu untuk pompa dari air tersebut itu kami usahakan menggunakan energi dari terbarukan, yaitu panel surya dan juga kincir angin. Nah, untuk yang kedua itu kan ada sumur bor. Sumur bor itu kami masih ragu ya menggunakannya karena kita masih harus mengetes uji kelayakan kualitas air di bawah angkringan kami. Setelah itu yang kedua ketersediaannya itu atau melimpah atau seperti apa. Untuk ketiga itu karena tanahnya yang bersifat lumpur, nanti takutnya akan bercampur dengan dry water supplier bersih kami. Mungkin jadi untuk kesimpulannya kami masih menggunakan sumber air suplai air konvensional dari PDAM. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sarana edukasi dan juga energi terbarukan dari angkringan tepi sawah. Nah, pertama,
Angkringan tepi sawah kami akan merancang bukan hanya sebagai tempat makanan, tetapi sekaligus sebagai sarana edukasi dan juga pertanian. Nah, yang pertama-tama itu e-book, artinya itu edukasi langsung dari pelayan atau staf angkringan, baik waiter maupun waitress, yang akan menyampaikan informasi secara lisan kepada pengunjung dengan bantuan media e-book yang telah kami siapkan. E-book ini berisi penjelasan mengenai energi terbarukan yang digunakan di angkringan, seperti panel surya dan juga kincir angin, serta berbagai cara menjaga kelestarian lingkungan sekitar, termasuk juga materi tentang pertanian berkelanjutan dan juga pengelolaan limbah ramah lingkungan. Jadi, selain menikmati suasana, pengunjung juga bisa mendapatkan wawasan yang bermanfaat. Nah, yang kedua itu adalah kami akan mengadakan workshop singkat yang melibatkan petani lokal. Nah, workshop ini akan bertujuan memperkenalkan proses budaya padi dari awal hingga panen, seperti itu. Nah, mulai dari tahap pembibitan, penanaman, perawatan, sampai akhirnya panen dan juga ke distribusi ke pengumpul. Nah, dengan kegiatan ini, pengunjung itu bisa lebih memahami praktik pertanian tradisional dan juga menghargai peran petani dalam menjaga ketahanan pangan. Lanjut, yang ketiga itu kami akan menyelenggarakan acara bernama Pasar Tani Raya. Ini adalah kegiatan yang rutin yang melibatkan petani, pelaku UMKM, komunitas edukasi, dan juga masyarakat umum, di mana petani ini bisa langsung menjual hasil panen mereka seperti sayur-sayuran segar kepada konsumen tanpa perantara atau tengkulak. Nah, tujuannya ini adalah untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan lokal, produk organik, serta praktik pertanian yang berkelanjutan seperti itu. Nah, kegiatan ini juga kami harapkan bisa menjadi daya tarik agrowisata edukatif yang menghubungkan masyarakat perkotaan dengan dunia pertanian secara langsung seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah kami akan menampilkan sistem aquaponik di area angkringan. Nah, aquaponik ini adalah sebuah sistem pertanian terpadu yang menggabungkan budidaya ikan dan juga tanaman hidroponik dalam satu siklus air tertutup seperti itu. Jadi, limbah dari air ikan ini digunakan sebagai nutrisi bagi tanaman, dan tanaman itu membantu menyaring air sebelum kembali ke kolam seperti itu. Jadi sistem ini sangat efisien dan tidak butuh banyak ruang dan juga menarik sebagai media edukasi khususnya bagi anak-anak dan juga pelajar seperti itu. Dengan demikian, pengunjung tidak hanya melihat aquaponik ini, tapi juga belajar langsung tentang pertanian modern ramah lingkungan seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang energi terbaru. Nah, pada angkringan tepi sawah ini, kami merencanakan pemanfaatan energi terbarukan itu sebagai dalam kutip sebagai energi pendukung. Nah, teknologi pertama yang kami gunakan itu adalah panel surya. Nah, panel surya atau solar cell ini bekerja dengan mengubah energi cahaya matahari ini menjadi energi listrik tanpa menghasilkan emisi karbon sehingga ramah lingkungan seperti itu. Nah, panel surya ini dimanfaatkan terutama pada penerangan malam hari dan juga operasi ringan di angkringan seperti pengisian daya perangkat elektronik serta mendukung peralatan dapur yang hemat energi seperti itu. Nah, untuk pemasangan panel akan dipasang di atas atap angkringan dengan ukuran yang menyesuaikan luas atap. Idealnya itu kami akan menggunakan 3 hingga 5 panel dengan satu panel itu memiliki luas 1 meter persegi seperti itu. Nah, untuk agar performanya ini tetap optimal, kami juga akan merencanakan pemeliharaan rutin atau maintenance, yaitu dengan membersihkan permukaan panel setiap 1 hingga 2 minggu sekali. Ini penting untuk mencegah penumpukan debu yang bisa mengurangi efisiensi dari panel surya tersebut seperti itu. Nah, selain itu, energi yang dihasilkan kan disimpan dalam suatu baterai. Nah, baterai ini akan kami tempatkan di daerah yang
yang terhindar dari sinar matahari langsung seperti itu. Nah, selain panel surya, kami juga akan berencana memanfaatkan kincir angin dengan skala kecil sebagai sumber energi tambahan. Nah, kincir angin ini akan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik yang dan sangat cocok ditempatkan di area persawahan yang terbuka dan memiliki sirkulasi udara yang alami seperti itu. Nah, untuk efisiensinya kami akan memasang kincir angin itu dengan ketinggian tertentu agar bisa menangkap angin secara optimal, agar teknologi ini menangkap angin di sini secara optimal dan juga dengan adanya kincir angin ini ketika cuaca mendung ataupun malam hari kita bisa mengganti panel surya yang tidak efektif dengan kincir angin tersebut. Baik. Baik, jadi itulah dari penjelasan tentang dua ekowisata atau dua studi kasus yang telah kami rancang. Apabila ada kesalahan kata, kami memohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.